Terkendala sinyal. Mungkin Pak, kita tunggu aja sampai mereka bergabung dengan kita. Ini kita buat PPT Bu Tin ya. Bukannya kita suruh mengamati studi kasus tadi, Pak? Iya, nanti kan kita presentasikan. Maksudnya kita mau buat PPT apa gimana? Yang jelas ya PPT. Ya, Pak, dianalisis 4 kasus tersebut dan dituangkan ke dalam PPT. Siap, Bu. Berdasarkan menganalisisnya berdasarkan materi esensi dari budaya positif yang tadi sudah Bapak Ibu ceritakan di dalam refleksi pembelajaran tadi ya, yang siap, Bu. berdasarkan itu, misalnya yang 5 posisi kontrol dan seterusnya tadi ya. Siap, Bu. Ya, Bu Dwi dan Bu Mugem. Apa share screen aja ya buat lihat apa namanya ini? Studi kasusnya ini loh. Iya, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ya, saya coba dulu ya. Iya, Pak. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum, Pak. Tempat saya Belum ya? belum maksudnya. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Tapi kecil, Pak. Kecil ya? Apa HP ku? Pakai HP sampai. Iya. Ya ini kan satu. Jaringannya nggak kuat ini pakai HP makanya. Pak Sunarko dan Bu Dwi, apakah bisa melihat share screen saya? Bisa, sudah kebaca ini Pak saya, Pak. Sudah, Pak, sudah bisa, Pak. Oke. Jadi itu kita mulai aja ya. Ini kan kasus 1. Yang tadi kita Bu Ira tadi. Kasus 2. Kasus 2 seperti ini dia. Ini kita buatnya apa semua kasus dibuat ya, Pak? Kelompok kita suruh milih salah satu kasus kan, Pak? 1 apa salah 2, Pak? 1 kayaknya tadi Bu saya dengar. 1 aja ya. Coba tanya Bu Pasil aja dulu. Kalau lupa. Ingat saya sih 1. Bu Titin, kita pilih salah satu. Bagaimana ya? Bu Titin? Iya, tadi suruh nanya nggak nanya ya. Yang mana? Bu Titin mic-nya belum ini Bu, hidup Bu. Yang dibaca Bu itu tadi ya nggak apa-apa itu Pak. Bu siapa? Ini Bu, kalau Bu Ira ini. Bu Ira. Guru matematika. Mau dibaca apa enggak? Mau baca yang kasus kedua apa enggak ini? Coba dibaca Pak, itu yang kasus yang tuh. Halo Pak. Nih yang kedua. Pak Uyut, Pak Daniel ya? Bu Mugen? Ya, Bu. Bu Mugen, Pak Daniel. Halo? Ya. Bu. Halo, ya Bu. Ya. Setiap kelompok menganalisis semua kasus ya, 1, 2, 3, dan 4. Kasusnya ada di LMS. Oh, semuanya. Iya, Bu, baik, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini di
Semua, Bu. Bapak pakai restitusi apa? Pakai segitiga restitusi apa bukan ya, Pak? Pakai Iya. restitusi. Anu sepele ikut an. Terus umum tuh. Mau dibaca nggak kasus 1 ini? Saya kan udah Kasus dibaca. 1 udah. Kasus 1 kan udah dibaca, Pak. Kasus yang nomor 2 aja, Pak. Tapi dibaca dulu pertanyaan ini nih. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, itu. Yang kedua, menurut Anda apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi telah diusulkan mereka? Oh, ini kayaknya dibuat di anu aja, di Word dulu ini kayaknya. Kayak iya, Pak. Lebih efektif kalau dibuat ini, Pak. Masalahnya saya share screen juga tuh, bisa nggak ya? Soalnya Ada nggak aku grup juga kita? belum pernah nama. Ada nggak Pak grup kita yang Sunarko. punya laptop lagi? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Mungkin untuk karena kita sama-sama saya belum bisa share screen, Pak. Mungkin di apa ya, tulis manual aja dulu, Pak ya. Coba saya masuk Canva dulu, Pak. Ganggu nggak ini masuk Canva saya? Enggak, coba aja dulu, Pak. Pak Boleh. dulu aja, nggak apa-apa, Pak. Share screen-nya nggak berubah kan? Nggak pindah ke Canva kan ini? Enggak, Pak, Enggak. enggak. Masih di kasus yang tadi. Pak, ini kasusnya di modul itu di bagian mana toh, Pak? Pak Daniel. Siap-siap nanti dulu. Saya Ya udah mau sambil coba belajar buka dari laptop sambil atau HP. cari, saya juga masih masukkan file ya. Jadi kalau udah kalau Suaranya putus-putus, Pak. udah tahu Iya. kita Pak Daniel sudah bisa masuk ke Canva. ya aja ke Canva, nanti kita cari jawabannya gitu. Iya, Pak. Masih ya, kan saya Bu, Bapak. Masih, Pak. Saya tuh mau pakai laptop tapi nggak bisa, dari tadi nggak bisa dibuka. Kira-kira Bu Mugen, Pak Sunarko share screen-nya Pak Daniel kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Mau ngomong share screen aja kok share. Jadi malah sunscreen. Sunscreen, iya. Kalau kelihatan Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, bagaimana kalau kita gimana, Pak? Tapi yang kelihatan cuma pas bagian pertanyaan ini sama Pak
Nah, maksud saya kalau misalnya tidak Ini mau share kelihatan, screen yang mana Bapak kita? Ibu Mau Canva? bisa kan semua Ya. kasus nih Pak. Jadi kita mulai dari kasus satu. Satu dulu. Apa nama? Ya. Satu dulu. Maksud saya kalau di screen apa di layar kan sunscreen. Kalau di layar kan ini Bu apa kelihatannya kecil. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di HP atau di laptopnya masing-masing tidak? Biar pemahamannya mudah gitu. Bisa paling Bu. Ya, maksud saya kalau saya ini lewat HP tapi saya juga bisa sih buka di ruang kolaborasi ini. Maksud saya, jadi kita baca dulu, Bapak Ibu semuanya membaca, terus langsung kita jawab secara langsung gitu. Maksudnya langsung nanti ada notulennya, ada yang nulis biar cepat gitu. Jawaban dari pertanyaannya. Kan ini juga lumayan ya ada 4. Biar waktunya juga tidak terlalu lama. Atau Pak Daniel yang notulensi juga boleh kan, Pak Daniel sudah buka laptop ya Pak? Ya, ini makanya lagi buka Canva nih. Nanti kan saya copy aja itu yang Mau langsung di pertanyaan itu Canva. kasih jawaban di bawahnya gitu aja. Oh ya, boleh Pak. Di Canva langsung, tapi kilo. Kalau loading ke Word, di Word dulu ya nggak apa-apa Pak. Dulu Bu ya, sabar. Ya Pak. Ya. Canva-nya Kita sambil nunggu kita baca apa aja ya. satu. Oke. Nah ini kita cari pertanyaan dulu yang atas ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh ini? Kita copy dulu ya. Bentar Pak. Nah, ini dibaca dulu ini, harus baca dulu. Coba diturun, loh, Pak. Pak Daniel terpental ya Bu ya? Sepertinya. Ya. Iya Pak. Waduh. Iya iki Pak. Itu kan aku sama lihat referensi itu gimana? Boleh toh? Boleh. Saya coba share screen ya Bu ya. Iya Iya Pak. Pak. Yang sudah tahu dan sudah pernah mungkin. Lah iku iso lho Pak Narko. Bisa Bu ya? Bisa Pak. Wis tambah ilmune Pak Narko. Olah. Mungkin sinyal ini. Sudah nambah Tambah ilmunya dikit. Pak Narko ini. Tambah sedikit. Ini berarti langsung ke Canva gitu ya? Langsung ini apa namanya? Langsung buat di Canva gitu Pak? Kita buat di apa itu? Word. Word. Word dulu Bu. Ya udah berarti Pak Daniel aja yang itu Pak Narko kan udah berbagi layarnya. Kalau nggak share screen ya uang leran nih. Itu Pak Sunarko share screen, saya tak ngisi di Canva kalau nggak di Word dulu. Biar nggak kepental-pental. Pental tadi saya.
Gimana? Sikip. Tuh. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu soalnya. Mungkin kalau ada yang lupa tadi kasus Yang kasus satu nomor ini. satunya. Kasus satu ini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap menghormati dan bagaimana penerapan di kelas. Soalnya tadi mana Pak? Ya. Pak Daniel sudah bisa ini Pak. Pak, Wordnya. Apa jawabannya? Berarti Jadi ini kan kalau melihat dari jadi yang kasus, silakan Bu Novita. oh, ya udah Pak, mari Pak, Bapak dulu ya nggak apa-apa. Ya, artinya kan setelah melihat kasus ini, Yang pertanyaannya itu ya, yang dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusinya itu ya Pak. iya Bu. Langkah apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Bener ora? Benar. Ya Bu, kan untuk langkah restitusi kan ada 3. Yang pertama itu kan menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari kasus itu kita cari tahu langkahnya Ibu Santi untuk menstabilkan identitas itu dari kata apa? Maksudnya dia berkata apa? Kalau menurut saya tadi untuk yang menstabilkan identitasnya
itu dari ketika Bu Santi bilang tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu kan Iya, iya. Itu bisa, itu yang validasi tindakan yang salah gitu ya? Itu yang pertama Bu, Yang menstabilkan pertama, Bu. identitas. Apa Bu tadi? Sekalian ditulis aja Pak Daniel, biar Ya, enak. siap. Enggak. Menstabilkan identitas. Identitas. Apa jawabannya? Ini untuk jawaban yang pertama ya Bu. Ya, Yang pertama itu menstabilkan yang identitas. validasi tindakan atau yang apa Bu? Kalau saya buka referensi itu yang pertama langkah restitusi itu menstabilkan identitas dulu. Ya, Oh. apa jawabannya Bu? Ya bukan Bu. Referensi gitu sih. Pertama kita menstabilkan identitas dulu. Iya Bu. Mana ya tadi kata-katanya? Ini mungkin ini kata-kata Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itulah mungkin Iya, itu. menstabilkan identitasnya mungkin itu. Gimana? Yo langsung didikte aja itu Pak Ya, Danielnya apa tadi biar. Ibu Santi? Ya itu Pak. Kata-kata itu saya tadi nyari lupa. Ibu Santi menanggapi Terus bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan Bila kalian sungguh-sungguh meminta maaf gitu ya. ya saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh Meminta maaf. ingin meminta maaf. ingin, sungguh-sungguh ingin Meminta maaf. Terus nomor 2-nya apa? Apa itu ya? Nomor 2-nya Apa yang Validasi, memvalidasi ya? validasi Ya. tindakan Ya. yang salah. apa yang bisa kalian lakukan untuk memvalidasi rasa tidak dihormati? validasi. Itu masuk ke situ enggak Bu? Ya Bu, bisa Bu. Apa yang untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Heeh. Ya Bu, didiktein aja Bu tadi Bu, apa Bu yang Ibu? Mungkin diktikan Bu Mugen. Bentar Pak. Ini kan aku lihat itu loh Pak. Apakah yang bisa kalian lakukan? Ini sama disimak Pak. Siapa tahu ini di apa namanya itu tadi di kasusnya ada kata-kata yang kurang pas gitu. Siap. Ya Bu. Ya, Pak. Apakah yang bisa kalian lakukan? Sudah Pak Daniel? Apakah Yang ya, terus kalian lakukan untuk mengganti Terus? rasa tidak dihormati Ibu siapa jenengnya? Bu Eni. Iya. Bu Eni. Ya. Ah, ya Bu ya, benar ya. Sama ada satu lagi ya Bu ya. Ah, Ya, ada lagi ini Ibu Santi menanyakan apakah mereka yang kedua Pak Daniel itu tadi ini masih validasi ya? tanda tanya ya Pak. masih validasi. Ya. Terus Masih validasi. ya, Apakah mereka bersedia ya, melakukan memperbaiki oke. permasalahan yang ada. Ada ini kata-katanya ternyata ada di ini. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan.
Ya itu tindakannya apa itu? Kan itu pertanyaan, Bu. Mm-mm. Menanyakan keyakinan itu udah ini lagi loh, udah beda lagi itu. Lagi Pak, jadi kan langkahnya ada 3. Tadi kita sudah buat yang pertama menstabilkan identitas. Jadi dalam kasus itu cara untuk Ada tiga. menstabilkan identitas ada Bu Santi berkata tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu adalah ungkapan untuk menstabilkan identitas gitu loh Pak. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ada Bu Mugan yang pertama, terus saya kedua. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk validasi tindakan gitu. Ada Sekarang dua yang ketiga pertanyaan Pak. ya. Terus yang ketiga, sekarang langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan Pak Daniel. Apa tadi? Menanyakan Keyakinan, Pak. Ya. Terus apa? Ini Jawabannya. pertanyaannya ya, anunya ya. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Ya, bisa Bu. Apa Saya itu, Bu. apa ada gagasan gitu ya? Anunya itu enggak ada. Apa yang akan kalian lakukan? Untuk mungkin kalimat lebih tepatnya apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki Masalah. Memperbaiki masalah itu maksudnya gitu ya. Iya, Ya. atau apakah ada gagasan gitu kan ya? Masalah. Sampai masalah aja lah Bu, nggak apa-apa Bu. Apa ada gagasan? Tanda tanya. Oh ya, boleh ditambahin. Ada penegasan gitu Bu. Ya, Gimana? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Koma. apa? atau Ya. oh, boleh lah, boleh. Kasih koma, tanda koma Pak. Terus itu Terus? Apakah ada gagasan? apakah ada gagasan seperti tanda tanya. Tanya. Adakah gagasan? Tanda tanya. Dia lebih ditegaskan lagi gitu loh maksudnya itu kan. Itu yang satu ya, ini yang kedua. Ya, yang kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka. Oh, ini pertanyaan kedua ya? Ya, Iya, Pak. Oke. ini jawabannya kayaknya yang poin di kasus itu poin paling bawah itu ya Bu ya. Yang mana Ya itu? Pak. Ini kan setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Iya, ya. Temanya yang dia pilih adalah penerapan keyakinan kelas, yaitu sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan di sekolah. Berarti Penerapan yang dilakukan oleh Vivi sudah sesuai ya Pak, Bu. Ya, kira udah, Bu, udah kan. Berarti jawabannya sudah sesuai ya? ya sudah sesuai. Baru nanti Terus? bawahnya langkah-langkah restitusinya. Apa langkah-langkahnya? Kalau di cerita itu dia langkah-langkahnya membuat diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Ya. Iya, Bu. Diskusi Kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Iya. Ya. Yang kedua itu usulan kedua
mengirim email kepada Ibu Eni. Ya, mengirim email kepada Ibu Eni. Eni. Itu bukan Pak ya? Saya menurut Ya Bu, boleh Bu, boleh Itu Bu. masih menanyakan keyakinan apa yang mana itu tadi? Langkah restitusi ya. itu masih yang Pertanyaan pertanyaan kedua kedua, itu. Bu. Mengirimkan email sudah ya, Pak Daniel? Sudah. Daniel ternyata terkenal, nggak ada suaranya. Mengirimkan email kepada Ibu Tentang Eni gagasan Terus mereka. mana? Tentang gagasan mereka, Pak, ditambah. Tentang Mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Oke. Terus yang terakhir ini ya, Pak, Bu. Memberitahu kepala sekolah ya? Ya. Menyampaikan ke Memberitahu. itu. Ya, menyampaikan kepada kepala sekolah. Tentang apa itu tadi? Menyampaikan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, Ya, betul. maka kami akan Bila mengusulkan di lain waktu ada ketiadaan guru. Maksudnya itu ya, maksudnya guru ini nggak ada gitu ya. Betul, Bu. Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni ya. Ya, Eni. sebagai Guru pengganti. guru pengganti. Ya Bu ya kayaknya. Udah cukup lah. Pak Arko. Bu, mungkin. Yang kasus 1 yang kita lanjut ke kasus 2. Itu belum Pak. Jawaban nomor 3-nya belum. Menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan kasus 3 Vivi itu dan Natali sudah sesuai? Ini yang ketiga ya? posisi Masih yang kedua Bu. tadi ya? Ini sekarang kita yang kedua udah selesai. Sekarang jawaban yang ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jadi posisi Ibu Eni yang diambil sebagai apa Bu? Guru atau teman itu ya? Sebagai Guru. enggak sebagai manajer gitu ya, bukan? Oh, manajer bahasa nih. Iya. Manajer itu posisi pembuat bersalah bukan? manajernya itu Bu Santinya ya kalau ini ya. Iya. Ya, Bu Santi, kalau Bu Eni kan sebagai apa bahasanya ini? Oleh Ibu Eni dalam Vivi dan Natali. Teman ya. Posisi Bu Eni itu Itu kan ada yang membahasakannya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Itu kan ada itunya, posisi membuat bersalah apa bukan itu yang seperti itu? Ayolah. Dalam posisi apa yang telah diambil Bu Eni? Posisinya 5 posisi restitusi ya dia. 5 posisi kontrol ya berarti dia Bu ya. Dia kan ini 5 posisi kontrol kan ya? 5 posisi kontrol diterapkan. Iya, tapi yang ini dia di bagian yang membuat bersalah gitu ya. Iya enggak sih? Bukan jadi teman ya Bu ya?
kalau pembuat rasa bersalah berarti ini kan kayak mengajak gitu sih. Ayo tugasnya dikerjakan. Ya. Ayo Mengajak gitu ya. dikerjakan. Lebih kayak Kayak gitu. motivasi, Kalau saya beri jadi teman, Bu, motivasi ya. gitu ya, Teman ya. ayolah gendang gitu kan ibaratnya. Iya Bu, teman Bu. Ya. Teman ya Bu ya. Posisi Berarti Pak Daniel nulisnya posisi yang diambil. itu sebagai teman. Posisi yang diambil Ibu Eni adalah Nomor teman. Jawabannya Nomor 3. Jawaban nomor 3 masih kasus 1 itu Pak Daniel. posisi Ibu Iya, kasus Eni adalah apa? Sebagai teman. Teman. Nah, itu dikasih contohnya nggak itu kata-katanya itu Bu? Ya boleh Bu. Penekanannya di mana di kata kalimatnya? Yang ini tadi yang ayolah tugasnya dikerjakan. Ayolah. Bu, Ya. itu ya. Ya. Maksudnya konteks teman itu dijabarkan dulu Bu. Ya teman itu kan tidak menyakiti murid gitu Pak. Intinya kan Bu Eni tidak menyakiti, dia hanya memberi motivasi lah, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu tidur sekolah gitu. Kan jawabannya kan posisi Ibu Eni adalah sebagai teman. Gitu. Ya. Udah. Ya. Terus teman. Dengan berkata gitu gimana Bu? Dikasih dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan seperti itu. Nah, Iya, sebagai teman masyarakatnya di sini juga kan Ibu Eni ini menanyakan dengan ramah. Iya, dia nggak yang marah apa yang gimana gitu. Iya, dengan ramah ini. Ini Bu, Pak Daniel, maksud Pak Daniel kan sebagai teman, penjelasannya itu udah bener Pak, itu contoh kalimatnya yang dikatakan dia sebagai teman. Mungkin di bawah tadi Bapak nulis sebagai teman, bawahnya ditambahin Bu Eni guru pada memposisikan dirinya tidak menyakiti muridnya, maksudnya gitu. Berupaya mengontrol muridnya melalui seperti itu ya Bu, maksudnya ditambahin gitu tuh. Iya bisa. Atau boleh gini sebagai teman gitu. Terus Bu Eni memposisikannya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang gitu. Mana Pak Daniel? Saya diktekan ya Pak Daniel. posisi sampai mana? Sebagai teman memposisikan dirinya tidak menyakiti muridnya gitu apa ya? Masih janggal mentok. Ya boleh tidak menyakiti muridnya. Bu Eni menggunakan hubungan baik. dengan kata gitu ya Bu. Dengan baik dan humor. Terus untuk mempengaruhi seseorang. Bu Eni berkata, nah, tadi itu ayo apa itu tadi Pak? ya. Jadi berarti semua 4 kasus tadi di semua ya? Iya, nanti berarti kita buat kayak gini semua. Tergantung pertanyaannya deh Bu, sama apa enggak? Saya belum lihat juga. Udah Pak, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Ada berapa tuh pertanyaan? 4 ya? Apa 5? 4. Anda menjadi Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan ini kepala sekolah ya? Kepala sekolah, Pak Hasan sebagai kepala sekolah. Apa Bu, Pak Narko kira-kira yang dilakukan Bu Eni menyikapi langkah Bu Santi? Sudah baik langkah yang apa itu?
apa sih ini? Ada kasus 2 gitu. Kalau Angkanya sudah baik saya selaku ya Bu ya. Kalau saya selaku pasien, jelas langkah-langkah yang diterapkan oleh Bu Eni itu sudah baik. Baik ya. Karena Mm-mm. si Vivi sama siapa itu? Si Vivi sama Natali kan dia sudah mau memperbaiki dari kesalahannya mengadakan diskusi keyakinan kelas itu loh, Pak. Berarti sudah baik langkah yang ditempuh Ibu Santi. Ya, Nah, Ya. Ibu Santi belum Ya. melakukan langkah menstabilkan identitas, itu benar enggak? Udah Bu, dia udah menstabilkan Ya. kan di atas tadi. Udah berarti bukan berarti. Berarti itu Pak langkah yang dilakukan Ibu Santi sudah Baik. baik. Itu tadi belum nomor 4. Langkah yang dilakukan Ibu Santi Sudah baik. ditambahin Pak biar memperjelas. Terus? Sudah baik di mana Ibu Santi apa ya bahasanya itu sudah mendorong Vivi dan gitu ya. memotivasi Vivi dan Natali untuk mempertanggungjawabkan perilakunya gitu loh. Vivi dan Natali untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan solusinya. Solusi aja Pak, nggak solusinya, solusi. Atas permasalahannya sendiri ya. Ya, betul. Berarti sekarang kasus yang kedua ini. Ya, kasus kedua. Terus cara menurunkan bagaimana nih melihat kasus yang kedua ini saya? Itu Pak, di layar Bapak di laptop digeser aja ininya. Ini udah. Seperti biasa Bapak menjalankan kanan itu. Pak. Ini Ke kan kanan tuh Pak, yang atas pojok panah-panah itu Pak. Biru itu loh paling ya. Ya Pak, panah atas. Oh ini sininya Pak. 1/4 ini ya yang biru ini ya, saya klik. Nah, panah atas biru. Enggak geser? Ada Pak, geser itu bisa. Itu maksudnya 1-4 halamannya. Ya. Ya Pak, kasus 2. Bisa. Tapi kok nggak mau geser dia ke halaman kedua? Bapak pencet yang ke arah panah kanan kiri itu bukan? Lebih dari kurang dari itu. Iya Bu. Bisa tuh Pak kalau di. Oh kalau nggak Bapak klik aja tuh yang ada tulisan di sebelah kiri itu kasus 2, kasus 1 tuh. Wah, Di bawah tulisan kasus. Ya bisa juga di situ. Mungkin saya di situ kelihatan nih, saya klik yang 2 nih. Enggak berubah dia. Belum keklik apa Pak? Udah loh Bu. Kamu Udah ya. Dibacain apa? Atau loading? Oh muter di sini. Oh berarti loading Pak. Ini dibacain aja, ini ada ininya. Kasus yang kedua ya Bu. Nanti kalau ya Bu benerin dulu. Oh kasus yang kedua tuh. Ya. Bentar. Yang Sabrina ya?
Ya, Ya, Sabrina. Sabrina hari itu kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat ya. dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatu hitam seperti tentara di peraturan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tetap Tidak. tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Karena sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira, ini pertanyaan berikutnya ini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yo. Langsung aja yang ke posisi penghukum itu ya, berarti sumpung nyepot sepatu nih. Ya, kalau ini melihat ini posisinya Pak Lukman, ini pertanyaan satu ya. Dalam kasus di atas posisi Pak Lukman, apakah yang diambil? Ini kalau menurut saya dia menghukum Sabrina, artinya kaitan dengan hukuman, konsekuensi dan apa itu satu lagi tuh, restitusi. Berarti untuk pertanyaan nomor 1 ditulis dalam kasus di atas itu ya Pak? Iya Bu. Ya Pak Daniel. Pak Daniel siap? Udah, tinggal apa jawabannya? Sudah diketik pertanyaannya Pak? Iya Bu. Sudah, tinggal jawabnya aja. Ya posisi penghukum Pak. Langkah di atas. Posisi Posisi dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman
Posisinya yang Hukum. diambil adalah Oke. posisi hukum. Ya. Jelaskan apa indikatornya itu ya. Itu perlu di ini enggak ditulis enggak untuk ya apa namanya? Yang disampaikan Pak Lukman itu. Ditulis, Bu. Itu kan yang kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan itu ya Pak Narko ya. Ya, Yang bagian menghukumnya. sebagai kalimat penegas bahwa tindakan yang diambil atau posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Ya udah begini ditulis Pak. Ya sudah. Gimana? Ya sudah, titik, kamu sudah melanggar peraturan. Ya. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Peraturan sekolah, titik, Titik. kamu salah, titik, Terus sudah terlambat, salah memakai warna sepatu. oke. Salah. Lanjut enggak itu Pak Narko? Mungkin sampai situ aja nggak apa-apa, Bu. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan mengenakan warna sepatu. Sepatu sesuai ya, yang sesuai ya. Nyampe situ. Boleh ditambahkan yang Lanjutkan, situ, Bu. lanjutannya. Ya, pertanyaan lanjut Pak Daniel. Masih lanjutannya tadi Pak. Gimana? Yang tadi itu masih lanjutannya. Ya, Ya apa? Tadi kali Pak. kata-katanya. Ya. Kata-katanya Buka sepatumu. Segera buka sepatumu. Sudah belum yang itu tadi? mungkin masih diketik sama Pak Daniel. Segera buka sepatu. Segera buka sepatumu. Ya, terus Kalau tidak bisa mengenakan kalau tidak bisa mengenakan sudah Pak, warna sepatu Yang sesuai peraturan, Bu ya. ya yang sesuai gitu. Udah. Ya. Indikatornya Pak, apa indikatornya? Nah, ini indikatornya kira-kira apa ini, Pak? sesuai ya. Ya. Menggunakan hukuman verbal. Indikatornya. Bu Anu kemana Bu Dwi? Mungkin lagi Duit. Kasus indikatornya mungkin menggunakan hukuman verbal, Pak ya. Kan tidak menyakiti fisik itu. Iya, tapi hukuman menggunakan hukuman verbal. Menghardik itu masuk nggak tuh Pak? Masuk toh? Nada suara tinggi Ngancam masuk aja. dan menghardik. Iya, ya, itu menghardik kan ngancam suara toh. atau lisan itu. Ya. Oh. Menghardik yang kedua Pak. Menggunakan hukuman. Ya, indikatornya menggunakan hukuman verbal itu yang pertama. Yang kedua, dengan nada tinggi atau menghardik atau mengancam. Dua, Udah Pak, lanjut Pak.
menghardik tadi lupa nada suara tinggi, menghardik. Itu Atau mengancam. Udah. Nah, itu yang kedua itu, Pak. Indikator yang kedua. Itu indikator yang kedua itu, Pak. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua. Dengan suara tinggi ya. Ya. Mm. Terus ini pertanyaan yang kedua. Kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, sampean ketik, Pak, pertanyaan yang dua. Halo, Pak Daniel. Ada kopinya di sini. Siap. Di kopi. Ya, ini tentang kopi. Sudah sampai. Yang itu ya, yang seorang manajer ya, seandainya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Pertanyaan apa kira-kira yang pantas diajukan ke Sabrina ini, Bu? Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai orang manajer, ya oke. Itu di ini enggak yang bagian manajer itu kan ada 3 apa berapa? Bagian menstabilkan identitas dengan bertanya. Oh, berarti posisi sebagai manajer ini menggunakan 3 prinsip restitusi itu berarti, Bu, ya? Ya. Menyetabilkan identitas, validasi tindakan, satu lagi menanyakan keyakinan itu berarti ya? Ya. Pak Sunarko dan kawan-kawan waktunya sudah habis, silakan kembali. Ke ininya ya. Oh, baik, Bu. Ya baik Bu. Baik, Bu. Baru dapat 2 kasus Bu. Berarti kita lanjut nanti lagi ya Bu ya. Iya besok lagi. Ayo ke room satu lagi. Ya udah Pak, kita kembali ke room yuk. Ya baik. Baik, Bu.